pagi anak-anak. Pagi Pagi, Bu. Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik Bu. Puji Tuhan, semua sehat ya. Sehat, Sehat, Bu. Bu. Sehat. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian membawa kita dalam doa. Saya, Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita bangkit berdiri untuk mengawali pelajaran ini dengan doa. Doa. Doa selesai. Terima kasih teman-teman, silakan duduk. Teman-teman, sebelum kita masuk materi, Ibu akan mengecek absen. Weni, Hadir, Bu. Julius, Ada Bu. Adriana, Hadir, Bu. semua hadir ya. Ya, Bu. Jadi baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perubahan wujud benda, atau yang lebih spesifik kita belajar tentang wujud benda. Benda itu dapat kita jumpai di sekitar kita atau dapat kita temukan setiap hari. Benda itu dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mau tanya, apa itu benda? Benda itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu. Yang lain? Saya Bu. Silakan. Benda itu seperti meja, kursi, kemudian juga. Oke. Jadi baik anak-anak, manusia, hewan, dan tumbuhan itu diklasifikasikan dalam kelompok benda hidup, sedangkan meja dan kursi itu tergolong dalam Benda padat. benda mati. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Mau tanya tuh tentang apa nih pengertian dari benda, Bu? Soalnya belum mengerti. Oke. Jadi baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan. Jadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan masa. Menurut kalian, matahari itu termasuk benda atau tidak? Tidak Bu. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai ruang. Oke, benar sekali. Jadi teman anak-anak, cahaya matahari itu tidak termasuk benda karena tidak memiliki ruang dan masa. Ibu mau tanya, sebelum belajar tadi siapa yang sudah sarapan? Saya, Bu. Oke, ini tadi sarapannya pakai lauk apa? Nasi, namanya nasi, terus lauknya tempe, sayur, dan apa nih minumannya susu, Bu. Wah, berarti sehat ya. Iya, sehat, Bu. Tadi Weni kan bilang sarapannya itu pakai nasi, tempe, sayuran, dan susu. Iya. Siapa yang bisa mengklasifikasikan benda-benda yang sudah disebut Weni tadi itu dalam, kan wujud benda itu kan ada 3, ada benda padat, cair, dan gas. Saya Bu. Silakan. Kenapa? Menurut saya Bu, kalau nasi itu ada benda padat, sedangkan susu itu ada benda cair. Oke. Jadi teman-teman anak-anak, nasi, tempe, dan sayuran itu termasuk dalam Padat. wujud padat atau benda padat, sedangkan susu itu termasuk dalam wujud cair. Nah, kalau gas itu contohnya waktu kita menghirup udara yang kita hirup itu termasuk gas. Nah, teman-teman, Ibu sudah memiliki beberapa benda di sini. Nah, siapa yang membantu Ibu untuk mengklasifikasikan benda ini? Saya Bu. Oke, silakan. Ini. Silakan. Teman-teman, ya terakhir ini termasuk benda cair dia. Kenapa? Dia bisa dikatakan benda cair dan ketika dia ini air kan mempunyai puluh sehingga dia dikatakan benda cair.
Terus kalau tempatnya itu benda padat atau benda cair? Ketika kita kas masuk di dalam botol ini, maka kita katakan benda padat karena dia itu bisa menjadi itu. Iya. Jadi baik ibu akan jelaskan. Jadi anak-anak, air kita lihat bentuknya kan seperti ini dalam jelaskan. Ketika air ini kita tuangkan ke dalam botol, otomatis bentuknya itu berubah menjadi botol. Selanjutnya pensil dan Teman-teman, perayaan yang saya pegang ini adalah benda padat. Kenapa saya bilang benda padat? Kenapa saya bilang benda padat? Karena dia ini tidak memiliki volume. Dan dia benda tetap. Mau lebih saja bu. jadi anak-anak, pensil dan spidol ini termasuk benda padat karena bentuknya berubah atau bentuknya tetap dan tidak memiliki volume. Bentuknya tidak berubah. Teman-teman, siapa lagi yang mau membantu ibu untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan benda-benda yang ada di sekitar kita? Silakan, yang mau? Silakan. Contoh bu, benda yang ada di sekitar kita sekarang termasuk benda padat itu adalah seperti meja, kursi, dan jendela kaca. Mungkin bisa saja bu. Oke, benar sekali. Jadi meja, kursi, atau jendela itu termasuk dalam benda padat. Jadi teman-teman, salah satu ciri dari wujud padat itu ada bentuknya. Bentuknya itu tidak berubah atau bisa berubah tapi dengan cara tertentu. Misalnya kertas. Kertas ini kan bentuknya seperti ini, seperti semula kan. Ketika kita bentuk dia atau kita buat dia dalam bentuk kupu, maunya kupu-kupu, maka bentuk kertas ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi selanjutnya kain. Ketika kain itu kan awalnya kan hanya bentuknya itu kan hanya kain. Jadi ketika kita jahit atau kita jahit dalam bentuk baju, maka bentuk kain itu akan berubah menjadi baju, bukan menjadi kain lagi. Sudah bisa dipahami? Oke. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada bu. Silakan. Saya mau tanya sih, soalnya saya belum paham tentang benda bu. Maksudnya benda itu contoh tadi kertas. Dia awalnya itu masih bentukan seperti ketika dilipat menjadi gambar kupu-kupu. Kenapa dia dikatakan kupu-kupu? Karena bentuknya sudah berubah menjadi kupu-kupu, bukan seperti kertas begini. Oh begitu. Masih. Jadi anak-anak, ibu akan bagi kelompok. Mungkin bisa dibagi 2 kelompok atau bagaimana? Jadi ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 Julius dan Adriana, sedangkan kelompok 2 Winnie Frida. Jadi ibu akan membagi kalian gambar. Jadi tugas anak-anak itu silakan mengidentifikasikan gambar yang ada di kertas tersebut. Tadi kan ibu sudah jelaskan bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Silakan kalian identifikasikan mana yang termasuk dalam wujud gas, cair, dan padat. Silakan. Ingat berdiskusi. Oke siap bu.
kena ini. Sudah mengerti atau ada yang belum dipahami kelompok 1? Sudah Bu. Sudah Bu. Gimana ada kelompok 2? Mengerti Bu. Oke. Waktunya tinggal sedikit ya. Oh, Ya siap Bu. Bu. Jadi baik anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju presentasi. Oke Bu, siap. Saya Bu. Silakan. Gambarnya bisa ditunjukkan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya kelompok 1 untuk menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi saya. Oke. Di sini saya mengamati atau saya mengidentifikasikan gambar-gambar mana yang benda padat dan cair dan gas. Oke. Teman-teman, hasil kerja saya dari kelompok 2 saya minta perhatikan. Di sini saya mengatakan benda seperti balon itu adalah benda gas. Dan di sini ada botol dan air, dia adalah benda cair. Di sini seperti kain, Kayu. ya, atau baju begitu. Kayu. Kayu. Sorry, ya seperti kayu ya. Ini adalah kayu. Ini saya katakan benda padat. Ini adalah buku. Dia adalah benda padat. Ini adalah tabung. Tabung gas adalah benda padat juga. Kenapa alasan? Kenapa balon saya katakan benda gas? Ketika kita tiup, dia akan semakin kembang-kembang begitu. Ya. Sedangkan ini kenapa saya katakan benda cair yang gambar kedua ini. Air sebelum masuk dalam botol dia adalah benda cair. Dia punya volume. Jika kasih masuk di dalam botol, sehingga dia jadikan botol. Jadi dia adalah benda padat juga, karena botol itu padat. Yang gambar ketiga, yang warna ya ini adalah gambar kayu. Dia benda padat juga, seperti meja kan, adalah kayu. Berarti adalah benda padat. Yang keempat adalah gambar sini kita lihat adalah tabung gas. Sebelum kita mengisi gas, tapi dia adalah sebelum kita mengisikan dia adalah masih beda padat kan dia punya tetap. Ketika isi gas makanya gitu kan ada tabung gas. Mungkin bisa aja Bu. Oke, terima kasih kelompok 1, kita berikan tepuk tangan. Sekarang silakan kelompok 2 untuk presentasi. Oke, terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang dalam kertas ini ya. Gambar yang pertama ini itu dikatakan benda mati atau benda padat gitu. Terus gambar yang kedua, kalau benda yang kedua itu cair karena di dalam botolnya itu tuh terdapat air, jadi dikatakan benda cair. Gambar yang ketiga balon. Balon itu awalnya dia dalam bentuk padat. Ketika kita menghirup udara, menghirup
udara masuk dalam ini balon, dia akan berubah menjadi gas karena udara tuh masuk dalam balon gitu. Udara atau angin yang Nah, Oke. gambar yang keempat itu benda gas. Awalnya itu tuh dia hanya semacam benda padat, tapi ketika kita isi gas dalam tabungnya itu dinamakan gas. Terus yang kelima adalah benda padat, yaitu buku. Yang keenam itu adalah benda cair. Awalnya tuh benda padat, tapi ketika kita isi ini kan gambar air jus kan di dalamnya, itu cair dia. Kalau yang ketujuh adalah benda gas, karena di dalamnya ada gas nih, ada uap ini. Ini dinamakan gas. Oke, mungkin dari kelompok 2 hanya sekian. Mungkin dari saya. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Jadi teman-teman, semua yang kalian identifikasi di gambar tadi itu sudah benar. Kalau balon itu termasuk dalam benda gas, dikatakan benda gas ketika kita memberi angin. Itu jadi dia itu bisa dikatakan benda gas. Sedangkan kayu yang ada dalam gambar tadi itu dikatakan benda padat. Jadi teman-teman, materi tadi kita itu terkait wujud benda. Wujud benda itu ada 3, yaitu wujud benda padat, cair, dan gas. Kalau padat itu tidak bisa berubah dan atau tidak memiliki volume, dan bisa juga berubah tapi tergantung dari bentuknya atau cara kita membuat, seperti contoh tadi kertas. Kalau benda cair itu bentuknya berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya dan memiliki volume. Kalau benda gas juga dia juga berubah sesuai dengan uang yang ditempatinya. Jadi teman-teman, sangat penting kita pelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan benda-benda tersebut di sekeliling kita. Kita harus tahu tuh benda itu apa, kegunaannya apa, dan benda tersebut termasuk dalam wujud apa. Jadi teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi baik teman-teman, mungkin materi kita sampai di sini. Sebelum kita menutup, mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari? Oh, saya, Bu. Oke. Di sini saya dapat menyimpulkan materi yang sudah belajar atau yang sudah identifikasi tadi tentang benda. Di sini kami dapat membedakan mana benda cair dan benda padat. Seperti tadi ada yang kami dapat spidol, pena, buku, meja, kursi, jendela itu adalah benda padat. Terus yang kami dapat juga tentang air tadi, bahwa itu air adalah benda padat, ya Pak, benda cair karena dia mempunyai volume. Bagaimana? Terus gas juga itu dalam pikiran kami sudah tahu bahwa adalah gas, tapi sebenarnya itu bukan gas. Jadi kami sudah paham bahwa itu gas itu ketika diisi makanya dikatakan gas begitu. Mungkin bisa aja, Bu. Jadi terima kasih teman kelompok 1 sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi sebelum kita menutup, salah satu dari teman-teman bisa membawa kita dalam doa. Ada, Bu. Oke. Banget. Terima kasih teman-teman, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Rasa-rasa. Terima kasih teman Adriana, silakan duduk. Sama-sama, Bu. Jadi anak-anak, mungkin materi kita cukup sampai di sini hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih, sehat selalu ya, Bu. Ya, sama-sama. Kalian jaga kesehatan ya. Iya, Bu.